kita akan langsung praktis buat teman-teman semuanya yang ingin mencoba menjawab dengan versi jawabannya sendiri, boleh banget. Nanti teman-teman semuanya bisa langsung tulis jawaban versi kalian gitu ya, habis mendengarkan audio, nanti baru mendengarkan versi penjelasan dari aku di video ini. Oke? Yuk, langsung saja. Nih, siap ya? Kita akan langsung saja putarkan. Number 1. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Oke, aku hanya akan putarkan satu kali aja ya. Jadi kita langsung cek aja. Semuanya sudah dijawab? Siapkan jawabannya. Oke. So, dia bilang, are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Jadi tadi ya, kita fokusnya ke yang di sini nih. Yang lain kedua ini teman-teman. Ya. Terus, si naratornya tanya nih, what does the man mean? Maksudnya si cowok apa sih bilang seperti itu? Opsinya tadi ya, ada A, the coffee is much better this morning. Yang B, the coffee tastes extremely good. Yang C, the coffee isn't very good. Yang D, this morning, he definitely wants some coffee. Nah, dari sini dia bilang nih, ini tuh rasanya kok agak asem banget ya, gitu ya, atau lebih extremely bitter this morning. Ini pahit banget. Nah, berarti dia menunjukkan ketidaksukaan teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gitu. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. The coffee isn't very good. Nggak enak banget, pahit. Gitu. Karena dia ada kata extremely bitter di sini. Bukan berarti dia lebih baik kopinya, atau extremely good, beda banget. Bitter tuh pahit, bagi dia tuh terlalu pahit gitu ya, bukan good banget. This morning he definitely wants some coffee. Iya, memang dia mau kopi kan, akhirnya minum. Jadi yang A, B, dan D bukan jawaban yang tepat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Seperti biasa, aku yang akan putarkan audionya satu kali, siap-siap untuk mendengarkan. Tulis jawabannya habis ini, nanti baru bisa pause videonya, terus nanti bisa mendengarkan jawaban versi aku. Oke, let's go. Versi my skill. Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. What does the man mean? Alright. Nih, di sini bisa kita cek ya. Umumnya bertanya nih, can you tell me how often the philosophy class meets? Mainnya bilang, it meets twice a week for an hour and a half each time. Dia bilangnya, si ceweknya ingat ya, terus naratornya bilang nih, what does the man mean? Kita harus fokus ke bagian yang ditebalkan ini, respons keduanya. So, it meets twice a week. Ini akan disebutkan twice a week itu 2 kali seminggu. An hour and a half itu selama 1,5 jam. Jadi 2 kali seminggu 1,5 jam. Nah, opsinya ada A, the two classes meet in an hour and a half. Yang B, the class meets 3 hours per week. Yang C, each half of the class is an hour long. Yang D, two times a week, the class meets for an hour. Tuh, agak pusing ya. Kita dulu yuk, yang A dulu deh. Two classes meet in an hour and a half. 2 kelas tuh ya, 2 kelas dalam 1 minggu tuh ketemunya cuma 1,5 jam. A, jelas? Sangat. Kemudian yang B, the class meets 3 hours per week. Kelasnya, 2 kelas ini, kelasnya itu ketemunya itu, satu kelas ini tuh ketemunya 3 jam dalam 1 minggu. Terus yang C, each class of the class is an hour long. Masing-masing kelasnya gitu ya, itu panjangnya cuma 1 jam. Ya, 1 jam nih. Terus yang D, 2 times a week the class meets for an hour.
two times a week ya. Jadi 2 pertemuan dalam seminggu itu dia cuma ketemu for an hour, 1 jam. Sedangkan di tadi mainnya bilang nih, it meets twice a week for an hour and a half each time. Jadi satu kelas itu durasinya 1,5 jam. So we can conclude, kita bisa simpulkan kalau yang C-nya salah ya. Jadi kan di sini 1,5 jam dikali 2 kan? Karena 2 kelas. Kemudian D, 2 times a week the class meets for an hour. Cuman ketemu 1 jam. Padahal satu kelasnya 1 jam, 1,5 jam. Berarti dia juga salah. So the correct answer is B. Jadinya ya 1 minggu mereka ketemunya 3 jam. Begitu. The correct answer is B. Nih ya, yang B. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Oke, sudah? Kita akan langsung cek pembahasannya nih. Oke, di sini mainnya dibilang nih teman-teman. I'm tired of just sitting here. Aku capek banget duduk di doang. Terus dia bilang, relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. Jadi mungkin ini kondisinya mereka sedang di airport gitu ya, si cowoknya nunggu gitu ya, atau mungkin pesawatnya delay. Nah, womannya bilang tuh, santai aja. I'm sure that the flight will depart. Depart itu berangkat ya. Depart itu berangkat atau apa namanya? Take off gitu ya, within a few minutes. Nah, maksudnya apa sih cewek ini? Gitu ya. Opsinya ada A few minutes ago, the flight departed. Yang B, the flight will start in a while. Kemudian yang C, they are frightened about the departure. Kemudian yang D, the plane is going to take off soon. Ya, the plane is going to take off soon. Atau yang maksudnya gini, pesawat itu mau berangkat gitu. The flight will start in a while. Jadi apa namanya, the flight will start dalam waktu yang lama gitu. Kemudian they are frightened, yang C ya, they are frightened about the departure. Mereka takut mau keberangkatannya ini. Kemudian yang A tadi, beberapa menit yang lalu the flight departed. Ingat ya, kata kunci ada kata depart dan ada kata will nih. Will itu kan dia memiliki arti akan kan. Nah, berarti dia belum terjadi karena pesawatnya masih akan berangkat gitu. So the correct answer ya, a few minutes ago. Ada ago di sini. Berarti ini adalah yang lalu. Jadi kayak beberapa menit yang lalu gitu ya. Berarti yang A jelas salah dong. Karena kan dia akan. Belum sudah kan? Berarti A salah. Kemudian yang B, the flight will start in a while. Flightnya ini masih akan mulai atau berangkat tuh masih agak lama lagi. Tapi dia bilang juga nih, within a few minutes. Dalam beberapa menit doang. Jadi ya, in a while, salah. Ya. Kemudian yang C, they are frightened about the departure. Mereka tuh takut gitu ya tentang keberangkatannya. Bisa jadi telat. Tapi kan enggak nih. Dia cuma mainnya bilang tired. Terus si ceweknya bilang relax, I'm sure. Dia akan berangkat sebentar lagi pesawatnya. Jadi C-nya juga salah. Yang jawabannya tepat adalah yang D. The plane is going to take off soon. Pesawatnya akan berangkat. Soon itu adalah artinya segera. Gitu. Is going to itu sama dengan will ya teman-teman. Is going to itu sama dengan will. Artinya akan. Oke, gitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, siap ya? Let's go. Number 4. The science project is due next week. I suppose I'll have to start working on it now. What does the man mean? Oke, siap ya? Ya, jawaban yang tepat adalah kita bahas habis ini. Oke, ya, siap ya? Di sini ada opsinya juga dan ada skripnya biasa seperti tadi ya. Dia bilang nih momennya, the science project is due next week. Terus mainnya kasih response tuh, I suppose I have to start working on it now. Si saya ngasih tahu nih, kalau science project-nya itu due itu adalah batas waktu ya, atau kita sebutnya deadline. Bisa terkenalnya deadline. Dikumpulkannya terusnya minggu depan.
gitu. Minggu depan. Terus si cowoknya bilang, mainnya bilang tuh, I suppose I'll have to start working on it now. Kayaknya aku harus segera gitu ya, mengerjakan sekarang. Karena tinggal seminggu lagi. Ya, jadi harus segera mengerjakan sekarang. Nah, terus naratornya tanya nih, what does the man mean? Yang A, he hasn't yet begun his project. Kemudian yang B, he's supposed to do his science project next week gitu ya. Kemudian yang C, he needs to start working on changing the due date. Kemudian yang D, he's been working steadily on his science project. Ya, ingat ya di sini ada I'll have tuh. Yang tepat adalah yang A. Kenapa? He hasn't yet begun his project. Dia belum memulai projectnya, ya. Karena apa ya? Tadi kan dia bilang nih, start working on it now. Sedangkan yang B, kenapa kok salah? Karena he's supposed to do his science project next week. Kayaknya dia harus melakukan science projectnya ini minggu depan. Ya nggak bisa dong, kan due date-nya minggu depan. Jadi pasti akan telat. Kemudian yang C, he needs to start working on changing the due date. Dia kayaknya harus merubah deadline-nya. Nggak bisa, karena kan yang ngasih deadline bukan dia, atau bukan, pasti orang lain gitu kan, deadline-nya dari sekolah atau dari akademik atau dari university-nya. Kemudian yang D, he's been working steadily on his science project. Dia sedang mengerjakan science project-nya. Again, bukan ya. So yang B salah, C salah, D salah. Jawaban yang tepat adalah yang A, karena dia belum memulai science project-nya. Oke.